Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amma Pasindrini, salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Rumah sakit adalah institusi yang mempunyai risiko tinggi karena menyangkut keselamatan manusia. Untuk itu, tata kelola klinis sangat dibutuhkan untuk mengatur upaya yang menunjang kesembuhan pasien. Salah satu profesi yang berpengaruh terkait unsur dalam tata kelola tersebut adalah profesi dokter. Dokterlah yang diberi beban dan tanggung jawab untuk menegakkan diagnosa atau mengetahui penyakit dan menemukan bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi bagaimana peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh para dokter? Inilah yang kita akan bahas dalam podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada siang hari ini kami mengundang Ketua Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Ibu Dr. Umu Atia, SPSK. Beliau juga pernah dipercayakan sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji yang akan memberikan informasi kepada kita semua terkait tentang Komite Medik, khususnya pada fungsi dan perannya. Dan sebelum kita bincang santai dengan beliau, kita akan menyapa dulu Dr. Umu. Halo dokter. Halo, ya. Apa kabar hari ini dok? Iya, kabar baik. Iya, dan untuk beberapa menit ke depannya kita akan bincang-bincang santai. Silakan membahas apa ya? Mbak Amma. Ya. Terkait Komite Medik, khususnya pada fungsi dan perannya. Saya juga baru mendengar bahwa di rumah sakit itu ada yang namanya Komite Medik. Dan untuk informasi kepada semua yang akan melihat podcast kita, Komite Medik itu apa dok dan apa sih perannya di dalam rumah sakit? Memang komite medik itu adanya di dalam rumah sakit. Dia berupa suatu perangkat daripada rumah sakit tersebut atau secara struktural itu dia non struktural ya. Jadi dia berperan di situ untuk menerapkan pelayanan medis. Nah, jadi apa saja yang termasuk dalam komite medik, siapa saja itu adalah dokter-dokter, baik dokter gigi, dokter umum, dokter subspesialis gigi, subspesialis umum, subspesialis. Jadi itu semuanya masuk dalam istilah KSM, kelompok staf medis. Itulah yang dikatakan kelompok daripada dokter-dokter yang ada dalam rumah sakit yang melaksanakan kewenangan klinis atau tata kelola klinis. Dia menjalankan. Baik dok, dan selanjutnya kami juga ingin tahu bagaimana Komite Medik mengatur etika profesi dan prosedurnya itu seperti apa? Komite Medik itu di dalam Permenkes ya 755 tahun 2011 itu menjelaskan ada tugas-tugas dari Ketua Komite Medik sendiri. Ada 3 sih sebenarnya tugasnya: kredensial dalam mengevaluasi atau meregistrasi daripada dokter-dokter tersebut untuk menjalankan kewenangan klinisnya. Kemudian ada audit daripada atau mutu dari profesi, dan yang ketiga itu etika disiplin profesi. Jadi dalam menjalankan etika disiplin profesi tersebut, komite medik dibantu oleh subkomite. Jadi dia akan memilih nanti anggotanya subkomite etika. Nah, di situ kita akan memantau atau pembimbingan kepada anggota KSM sendiri dalam menjalankan etika profesinya. Gitu. Biasanya anggota daripada yang anggota dari harus dokter atau bisa dari perawat atau harus dokter. Harus dokter semua ya. Iya, jadi di dalam KSM tersebut ada dokter mata, dokter THT, dokter telinga. Jadi salah satunya itu ada beberapa orang kami memilih sebagai
subkomite. Oh, jadi Salah semua satunya dokter subkomite etik. terlibat ya dalam Ya, satu ada rumah sakit? beberapa, tidak semua sih. Oh, tidak semua Jadi ya? kami memilih dan Iya. itu disetujui oleh Bapak Direktur. Oh, harus Nah, ada ya, ada persetujuan dari direktur Iya, selaku karena kami pembina. kami bertanggung jawab kepada Bapak Direktur langsung. Iya, Dok. Selanjutnya kami ingin tanyakan lagi bagaimana tentang hak dan kewajiban dokter yang bersentuhan dengan pasien Iya. sendiri. Nah, inilah ya, inilah yang perlu dipahami sebagai dokter ya, sebagai dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Untuk itu kami memberikan pelayanan di rumah sakit itu harus rekomendasi dari komite medik yang kami masukkan ke direktur ya. Nah, supaya bisa dia menjalankan pelayanan itu harus persetujuan dari komite medik tersebut. Yang tadi ya, salah satunya tugasnya kredensial tadi. Kemudian haknya dokter dalam menjalankan masing-masing profesinya itu, anggaplah saya sebagai ahli saraf ya, ahli neuro, saya harus diberikan perlindungan yang utama dulu dalam menjalankan tugas saya sebagai ahli neuro. Saya diberikan perlindungan hukum khususnya itu ya, itu hak pertama saya yang saya harus dapatkan. Kemudian saya harus dalam menjalankan tugas saya ya sebagai salah satu KSM itu, saya harus merahasiakan tentang keadaan pasien saya, walaupun dia sudah meninggal saya tetap rahasiakan begitu. Terus kemudian saya memberikan pelayanan sesuai dengan profesi saya ya, sesuai profesi masing-masing dokter. Dan kemudian juga dia harus mendapatkan informasi dari pasien secara benar dan secara jujur, secara lengkap. Itu haknya dokter itu untuk menerima informasi dari pasiennya sendiri. Dan yang terakhir ya itu dia mendapatkan jasa dari pelayanannya. Yang menarik buat saya itu yang poin kedua ya, bahwa dokter itu merahasiakan penyakit dari pasien. Ya. Maksudnya seperti apa, Dok? Ya, seperti ya begini ya. Karena kita selaku pasien tentunya selalu ingin tahu sebenarnya saya ini sakit apa. Oh, dalam hal begini ceritanya. Jadi kita tidak menyampaikan bahwa ini pasien ini, kalau ada tuntutan tidak secara langsung kita berikan ini informasi ini pasien ini penyakit ini loh, tidak sembarang kami menyampaikan tersebut. Tetapi di pasien tersebut kami memberikan penjelasan di pasiennya itu atau di keluarga pasien ini keadaannya ibu atau bapak begini, hasilnya begini, hasil pemeriksaan begini, akan ditindaki seperti begini. Nah, itu. Jadi secara tidak langsung kita merahasiakan untuk di luar. Secara umum ya. Pasien kita harus menjelaskan. Kalau kewajibannya sendiri, Dok? Kewajiban sendiri itu selain tadi ya, dia mendapatkan memberikan pelayanan juga ya. Wajib itu dia memberikan pelayanan sesuai dengan profesinya. Kemudian dia juga wajib dia menambah pengetahuannya. Itu kewajiban. Dia harus upgrade terus dia punya pengetahuannya. Karena itu dokter itu dia beginilah. Dia secara sains ya, dia secara ilmiah dia bertugas belajar secara ilmiah, tetapi tidak lupa dalam mengerjakan sesuatu itu ada artnya juga, ada seninya. Jadi setiap hari itu tidak berhenti dia harus belajar. Karena keadaan ya sekarang seperti sekarang, keadaan yang semakin 5.0 ya, zaman industri era digital. Jadi itu kita juga akan mengikuti seperti itu. Jadi kalau dokternya ketinggalan zaman, dia akan sedangkan sekarang pelayanan atau pemakaian alat-alat itu semakin meningkat ya era digital. Kalau dia ketinggalan ya, dia akan tertinggal juga. Apalagi kalau misalnya ada penyakit yang baru itu dokter harus tahu. Seperti COVID kemarin ya. Jadi kita harus mengupgrade juga itu ilmu kita.
Iya, betul sekali. Dan selanjutnya bagaimana komite medik mengatur layanan yang diberikan oleh dokter-dokter di rumah sakit tersebut? Ya, kita mengacu kepada daripada peraturan-peraturannya, daripada SOP-nya, ya sesuai SOP-nya, kemudian sesuai dengan PPK-nya, ya praktek kedokterannya, ya itu semua ada dibuat. Jadi tidak keluar dari situ, daripada profesinya, kemudian dari etikanya, itu semua sudah kita mengacu, sudah ada aturan-aturannya. Jadi tidak keluar dari situ. Kalaupun dia nantinya keluar dari situ, nah itu adalah suatu pelanggaran disiplin kah atau pelanggaran etik. Dan itu pasti ada sanksinya ya dok? Ya ada sanksinya pastinya. Apakah kita akan mencabut SIP-nya, apakah kita harus pendampingan, ya gitu. Ya, karena ini kan terkait etika. Iya, betul sekali dok. Dan jika pasien komplain terhadap layanan dokter tertentu itu, ini merupakan kewajiban daripada komite etik ya dok? Ya, secara tidak langsung begini ya. Kalau ada komplain pasien langsung mengenai masalah dokternya ya, bukan di luar dari dokternya, dia bisa menyampaikan, ya, dia menyampaikan bisa ke manajemen, ya, bisa ke siapa yang dia kenal. Nanti itu disampaikan ke komite medik. Komite medik menerima pelaporan tersebut, ya. Bisa juga di komite mutu, ada istilahnya komite mutu ya kami di sini. Tapi bagusnya langsung. Nanti setelah itu komite medik meminta subkomite etik tadi untuk mencari tahu. Jadi dia harus mencari informasinya dulu. Jangan hanya konfirmasi. Jadi harus konfirmasi. Kalau memang ada kejadian seperti begitu, kita memanggil dokter yang bersangkutan. Kemudian dengan melihat juga rekam mediknya, apa yang telah dilakukan, apa masalahnya, ya. Setelah itu kami mengadakan rapat, bisa kami seumpama ada dokter, anggaplah dokter ahli apa ya, dia melakukan pelanggaran yang sesuai yang dilaporkan itu. Setelah itu kami rapatkan, kami bisa juga mengkonfirmasi dari dokter yang spesialis yang sama. Karena tidak semua dokter seperti saya tidak tahu penyakit bedah, penyakit dalam, ya. Jadi kami harus memanggil dokter yang lain, namanya mitra bestari. Apakah dia yang lebih senior? Bisa ya. Jadi dia nanti memberikan juga informasi terkait laporan dari pasien. Dari setelah itu kami buat laporannya. Kemudian kami membuat rekomendasi bahwa kalau dianggap bersalah, ya, dianggap bersalah itu kita tetap buat rekomendasi. Tapi kalau tidak dianggap bersalah, kami juga tetap membuat rekomendasi. Kami ajukan ke direktur pimpinan, kemudian dari direktur dia mengambil keputusan. Kalau memang perlu dibicarakan bersama, ada namanya audit klinis lagi. Audit klinis ini terikutlah dari semua rumah sakit, atau bisa kita dari mutu sebagai tim saya lupa itu ya. Pokoknya terkait mutu dari semuanya begitu. pelayanan di sama-sama lagi kan bicarakan. Kalau dia lebih berat lagi, kalau yang bersangkutannya yang pelapor tadi sampai keluar ke eksternal ya, karena internal kami sudah sampai ke media sosial. Ini kan biasanya kalau ada sesuatu yang malah sampai ke kementerian, ke pusat, itu pernah terjadi. Karena biasanya yang kalau mereka mau viral itu, mereka lewat media sosial kan itu lebih cepat ditanggapi biasanya dok. Jadi yang seperti begitu kita juga harus cepat responnya ya. Kemudian itu biasa sampai ke MKEK, dulu namanya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, tapi sekarang memang sudah diganti kayaknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Di sana ya dia punya perangkat juga, jadi bukan cuma dokter saja, ada hukum ya, apa saja hukum di sana. Jadi nanti dia memutuskan bahwa apakah ini memang bersalah atau tidak, ya sama biasa keputusannya ya. Kalau dia pidana ya akan ada beberapa tahun yang lalu ya. Oh pernah ya, sudah pernah ada kasus seperti itu. Dulu. Kalau tidak ya itu kalau pelanggaran etik dicabut dia punya SOP-nya.
Kalau di sini kita tidak memberikan kewenangan klinis Berat juga ya dok, untuk menjalankan ya pelayanan gitu. Seperti itu karena memang apabila ada keberatan dari pasien itu Ya, ya memang kalau misalnya dia melapor secara langsung itu nggak masalah, tapi kalau misalnya diviralkan dulu viralkan itu di ya. media Yang sosial sekarang itu, lagi iya. ini ya. Iya, Dia dok. buat TikTok. Betul sekali dok, dan itu yang berbahaya karena kadang masyarakat Belum, cuma iya, paham cuma belum sedikit, paham ya. bahwa memang di rumah sakit Iya, itu ada pelayanan. aturan-aturan, ada Karena rumah SOP-nya. sakit itu sangat kompleks Iya betul masalahnya, sekali ya. dok. Iya. Terus ini bagaimana pengalaman tentang resiko kerja dokter? Ya, risiko kerja sih ya dari mulai sebagai dokter ya, Iya betul. dari dokter kami sebagai dokter umum, dokter spesialis itu sama semua risikonya. Pertama ya, kan yang datang di sini yang orang yang sakit. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun dok? Saya dokter sudah 30-an ya, 30 tahun. Masya Allah, Dokter luar spesialis biasa saya ya. 16 tahun ya. Iya. Jadi kadang karena mereka ya ada yang sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Nah itu yang perlu kita komunikasikan atau edukasi ke pasien. Apalagi Karena, fisikis, iya. pasien kan beda-beda. Ya. Ada yang baru lihat jarum suntik sudah sudah ini, bekerja. ya. Jadi dia berharap kan Iya. supaya bisa sembuh, supaya bisa baik ya. Jadi itu Dan tidak lama. ya secara langsung itu tekanan buat kami. Iya. Tantangan bagi dokter Ya, sendiri tantangan bagaimana ya, menenangkan pasien, bagaimana Betul. memberikan penjelasan bahwa semua akan baik-baik betul. saja. Dan kedua lagi faktor risiko. Kita Iya. juga penyakitnya pasien ya, yang kita tidak ketahui apakah dia yang bisa menyebar ya, bisa memberikan juga dampak ke kita. Nah itu seperti corona kemarin, bagaimana tekanan Iya, kerja ya, fisikis dan- kita dok. ya, dan- Belum lagi berita-berita yang Nah membuat pasien itu tambah aduh. semua disalahkan ya. Ya, tapi itulah resiko daripada pekerjaan kita. Belum lagi keluarga, ya keluarga kita tinggalkan di tengah malam, di telepon, ini gini ya. Pokoknya pada saat COVID itu garda terdepan Iya, itu tenaga kesehatan. iya. Sehari-hari saja seperti teman saya yang di OK Iya. dalam melaksanakan pekerjaannya ya tiba-tiba ada pendarahan luas, tiba-tiba ada temuan penyakit baru di dalam situ, ada temuan baru ya Iya. pada saat dia buka ini. Nah, dia akan memanggil, dia harus kerja cepat dan kemudian mengkonsul pasiennya. Jadi mengkonsul pasiennya ke dokter yang lain. Nah itu kan harus dalam waktu yang cepat. Gitu. Betul sekali itu. Kadang juga ya seperti dokter anak, anaknya sakit di rumah, tapi dia harus melayani dulu anaknya orang lain, anaknya pasien ini. Jadi Itulah hal-hal yang seperti iya. itu. Dari sisi kemanusiaan Iya. memang dokter Dia itu sudah merupakan terpanggil. profesi yang luar biasa dan insya Allah Jadi semuanya otomatis jiwanya Iya. itu sudah terbiasa. pahalanya juga akan luar biasa dok, insya Allah. Dan terkait dengan risiko kerja dokter, apakah menjadi kewenangan daripada komite medik juga? Resiko kerja dari seorang dokter itu dari kewenangan klinisnya, Iya. dari keprofesionalismenya, dari masing-masing dia punya anggaplah seperti penyakit dalam ya atau bedah, dia punya resiko, masing-masing ada punya resiko. Radiologi resikonya dengan sinar X yang ini ya, yang berbahaya. Jadi itu semuanya kita sudah sambil fasilitas dari rumah sakit mengurangi risiko tersebut ya. Dan kami pada saat mengkredensial itu dari kewenangan klinis dia sudah tahu ya risikonya ini, dan dokter di komite medik itu akan mengetahui bahwa ini dokter bisa kerja enggak. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, oh ini dokternya belum mampu mengerjakan ini karena dia belum berpengalaman dan dia belum pelatihan, dan ini kalau dia kerjakan ini akan berisiko lebih besar lagi. Nah, disitulah fungsi dari Komite medik. ya. Iya. Gitu. Terus yang terakhir nih dok, bagaimana hubungan antar profesi sehingga menjadi sinergi untuk kesembuhan pasien? Alhamdulillah kita memang sih waktu dokter ini sangat sulit kita biasa pertemukannya, Iya betul. tapi tetap kita jalan. Beberapa tahun lalu, ada 3 tahun lalu itu sinergi antara komite keperawatan, komite kefarmasian itu berjalan dalam menyusun ada yang namanya clinical pathway.
dalam satu rumah sakit itu berapa komite, Dok? Ada beberapa komite, ada komite mutu, komite keperawatan, komite farmasi, komite medik, komite apa lagi ya, komite etik sendiri ada sendiri. Dan Komite tentunya audit klinis. iya, inilah yang membantu tugas dan Ya, saling berkoordinasi. Contoh ya, kami membuat ada namanya clinical pathway dalam menjalankan pelayanan itu terkait ada komite keperawatan dan itu kami sudah laksanakan beberapa tahun lalu. Sebenarnya harus rutin ya. Kemudian kemarin ada lagi sesuatu yang komite audit klinis. Nah, di situ hampir semua dalam staff itu beberapa bagian itu kami mengajak untuk menyelesaikan suatu problem gitu dan memutuskan bersama-sama. Gitu. Jadi tugas dari komite medik itu hanya suatu rekomendasi. Si A kami rekomendasikan untuk bisa bertugas di sini, bisa melayani pasien karena kewenangan klinisnya sudah oke. Nah, itu kita masukkan ke pimpinan gitu. seperti itu ya. Iya. Ya memang setiap komite di rumah sakit itu harus bekerja sama. Saya dulu beberapa tahun lalu ada berencana dengan komite keperawatan, komite dan lainnya membuat satu komite besar istilahnya perhimpunan komite antar komite Iya, itu dalam satu rumah sakit. dalam satu rumah sakit. Tapi saya nggak tahu di jalan tidak berlangsung lagi. Kendalanya di mana? Ya, Mungkin kemarin karena COVID ya, Dok. ya bisa jadi karena pada saat itu juga masing-masing saya ini agak sulit juga karena mengumpulkan satu kaligus ya punya dokter-dokter di sini ada 100 lebih. Nah, masing-masing kan punya tugas. Betul. Pada saat saya istirahat begini bisa jadi teman saya ada di OK lagi operasi. Begitu. Jadi ya suatu hal yang pada barangkali udah hari libur baru bisa terkumpul. Betul sekali, Dok. Karena memang profesi dokter itu yang saya bilang tadi memang dari sisi kemanusiaannya memang luar biasa, sangat membantu dan insya Allah Pak akan menjadi pahala di hari kemudian, Dok. Amin. Saya berharap juga barangkali dengan ini saya bersama teman-teman semuanya bisa barangkali lebih ini lagi ya tugas-tugas kami itu bisa lebih rutin lagi ya karena itulah waktu yang kadang yang agak sulit kita mempertemukan. Betul sekali karena kesibukan masing-masing ya, Dok ya. Ya karena kalau hari libur pun tentu masing-masing dengan keluarga. Ya, masing-masing dengan keluarga. Karena kapan lagi bisa berkumpul dengan keluarga ya, Dok. Dan baiklah para pemirsa, kita sudah bincang-bincang sampai dengan Ibu Dokter Umu. Jadi informasi yang beliau sampaikan terkait komite medik di rumah sakit itu memang luar biasa dan saya juga baru mendengar bahwa di setiap rumah sakit itu memang ada ada beberapa komite dan tentunya ini sangat membantu fungsi dan tanggung jawab daripada direktur rumah sakit. Dan baik, Dok. Oh ya, betul sekali, Dok. Dan baik, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang diberikan kepada kita semua. Dan baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai kita dengan Ibu Dokter Umu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.